Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nilawati, NIM 2101072065. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi akuntansi perbankan, yaitu tentang Safe Deposit Box atau SDB dan Letter of Credit atau LC. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu Safe Deposit Box, pengertian, tujuan, fungsi, keuntungan, dan mekanisme. Yang kedua, LC atau Letter of Credit. Yang pertama yaitu pengertian, jenis, dokumen, mekanisme, kelebihan, dan kekurangan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu Safe Deposit Box. Pengertian Safe Deposit Box sendiri yaitu fasilitas penyimpanan bagi nasabah untuk menyimpan barang maupun dokumen berharga dengan sistem keamanan yang telah dirancang secara khusus, yang memberikan perlindungan maksimum terhadap barang berharga dan dokumen dari bahaya kebakaran, pencurian, dan risiko kehilangan dengan sistem keamanan khusus seperti penyediaan ruang khusus, pengenalan sidik jari, nama PIN, dan kunci pengaman ganda. Yang kedua yaitu manfaat Safe Deposit Box. Bagi bank yang pertama, sebagai sarana untuk meningkatkan sumber dana bank dan sekaligus untuk meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat atau nasabah, dan juga sebagai alat promosi produk-produk bank tersebut. Sedangkan manfaat bagi nasabah yaitu nasabah akan menikmati keuntungan yang tidak langsung, yakni bahwa barang-barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box ini akan aman. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari Safe Deposit Box. Yang pertama yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga. Yang kedua, untuk menjaga kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Yang ketiga, melindungi barang yang disimpan. Dan yang terakhir yaitu fleksibel di berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu fungsi SDB. Fungsi SDB sendiri adalah yaitu menyimpan surat-surat berharga dan yang bernilai tinggi, serta tempat penyimpanan barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Ada beberapa barang yang tidak boleh disimpan oleh nasabah di Safe Deposit Box. Di antaranya yang pertama yaitu barang atau obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori psikotropika, zat-zat kimia yang bentuknya padat atau cair atau gas yang dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan pada barang-barang sekitarnya. Yang ketiga yaitu senjata api, bahan peledak, dan benda-benda berbentuk padat atau cair atau gas yang dilarang oleh undang-undang. Yang keempat, barang yang sifatnya berbau menyengat. Yang kelima, barang-barang lain yang melanggar undang-undang. Dan yang terakhir yaitu barang yang dapat menimbulkan kerusakan pada khasanah bank atau bangunan atau barang yang tersimpan di Safe Deposit Box. Materi selanjutnya yaitu keuntungan Safe Deposit Box. Yang pertama yaitu untuk bank. Keuntungan yang pertama oleh bank yaitu memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB. Yang kedua, memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB, nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu keuntungan bagi nasabah. Yang pertama, menjamin kerahasiaan barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran. Selanjutnya yaitu mekanisme SDB. Yang pertama, penyewaan SDB. Yang pertama yang kita lakukan, kita wajib membuka rekening tabungan di bank yang akan dituju. Yang kedua, mengisi formulir identitas diri sesuai dengan KTP, paspor, atau sejenisnya. Yang ketiga, menyediakan biaya materai. Yang keempat, membayar sewa SDB yang dipilih per tahun dengan nominal sesuai ukuran atau daftar biaya yang bisa dilihat pada keterangan. Yang kelima yaitu membayar biaya administrasi dan jaminan sesuai dengan kebijakan bank. Dan yang terakhir, setelah perjanjian sewa disepakati, pihak bank akan menyerahkan 2 buah kunci atau kartu akses untuk memasuki ruang penyimpanan yang telah disewa. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme membuka SDB. Jika kita sudah resmi menjadi nasabah penyewa SDB, kita bisa membuka dan menutup kembali kotak penyimpanan tersebut saat dibutuhkan. Adapun mekanisme yang pertama yaitu
kita datang ke bank tempat menyewa SDB, selanjutnya menunjukkan kartu identitas diri pada petugas khusus yang bertanggung jawab atas layanan SDB. Selanjutnya, mengikuti petugas yang akan mengantar kita ke ruang penyimpanan. Selanjutnya, karena pada umumnya SDB ini memiliki sistem keamanan ganda, maka kita harus menunggu petugas untuk membuka pintu keamanan yang pertama. Saat kita sudah bisa masuk, biasanya petugas akan meninggalkan kita sendiri untuk bisa mengambil atau meletakkan aset. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi sebagai nasabah. Dan yang terakhir, saat kita sudah bisa membuka SDB dan menggunakan kunci yang sudah diberikan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu LC atau Letter of Credit. Pengertian LC sendiri yaitu cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Secara umum, LC merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau penerima LC. Pengertian LC juga sering disebut juga dengan kredit berdokumen atau dokumentari kredit. Kegunaan LC adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi perdagangannya. Dengan kata lain, LC menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir melalui iktikat baik kedua belah pihak. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis LC. Yang pertama ada revocable LC, merupakan LC yang bisa dibatalkan ataupun diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank, karena ada alasan tertentu tanpa adanya pemberitahuan lebih dahulu kepada si penerima. Yang kedua, irrevocable LC, merupakan transaksi yang tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak selama masa perjanjian tersebut masih dalam waktu yang valid. Yang ketiga yaitu revolving LC, merupakan LC yang bisa dilakukan berulang-ulang, di mana kedua pihak yang bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi yang berbeda. Yang keempat yaitu SEC LC, merupakan LC yang syarat pembayarannya dapat langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Yang kelima yaitu unsense LC, merupakan LC yang pembayarannya baru dikeluarkan dengan tenggang waktu tertentu. Misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Yang keenam yaitu restricted LC, merupakan LC yang pembayarannya atau penerusan LC hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja, yang namanya tercantum dalam LC. Yang ketujuh yaitu unrestricted LC, merupakan jenis LC yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Artinya tidak ada batasan kepada bank tertentu. Yang kedelapan yaitu Red Clause LC, merupakan LC di mana bank pembuka LC memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai LC sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Yang kesembilan, transferable LC, merupakan LC yang memberikan beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Dan selanjutnya yaitu dokumen-dokumen LC. Transaksi perdagangan tidak akan jalan jika hanya mengandalkan LC belaka. Untuk memperoleh atau menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan LC, diperlukan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Dokumen ini mempunyai andil besar dalam proses penyelesaian LC. Umumnya, pihak-pihak yang terlibat perlu menyiapkan dokumen tertentu, antara lain, yang pertama yaitu Bill of Lading, yang kedua Commercial Invoice atau faktur perdagangan, yang ketiga Packing List, yang keempat Weight Note, yang kelima Measurement List, yang keenam Insurance Certificate, yang ketujuh Consular Invoice, yang keempat Brochure atau Leaflet, yang kesembilan Surveyor Report, yang kesembilan Surveyor Report, yang kesepuluh Manufacturer's Certificate, yang ke-11 Certificate of Origin, yang ke-12 Processing License,
Dan yang terakhir, instruction manual. Materi selanjutnya yaitu mekanisme LC atau Letter of Credit. Mekanisme yang pertama yaitu kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli sebagai bukti kesepakatan transaksi. Yang kedua, importir mengajukan LC ke bank, lalu bank akan menerbitkannya. Mekanisme yang ketiga yaitu bank penerbit akan menyampaikan LC tersebut pada bank penerus bersamaan dengan dokumen persyaratan. Yang keempat, bank penerus akan menyerahkan LC pada eksportir, dan selanjutnya eksportir akan mulai mengirimkan barang pesanan pada importir dan mendapatkan bukti pengiriman. Mekanisme yang keenam yaitu bukti pengiriman akan diserahkan kepada bank penerus supaya eksportir bisa menerima pembayaran. Yang selanjutnya, bank penerus akan membayarkan pada eksportir bila dokumen memang valid dan memenuhi syarat. Setelah pembayaran selesai, bank penerus akan menyerahkan bukti pembayaran pada bank penerbit, sehingga bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadinya membayar ke eksportir. Dan terakhir, importir membayar pada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit yang telah dibuat. Materi selanjutnya yaitu kelebihan LC. Kelebihan LC yang pertama yaitu kedua belah pihak bebas memasukkan syarat dan ketentuan selama memang sama-sama setuju. Yang kedua, transaksi perdagangan internasional yang lebih aman. Yang ketiga, mengurangi adanya risiko untuk kedua belah pihak dan adanya pihak ketiga sebagai penjamin. Yang dimana pihak ketiga yang dimaksud yaitu pihak bank. Materi selanjutnya yaitu kekurangan LC atau Letter of Credit. Yang pertama, importir harus menanggung bila ada biaya tambahan dari luar harga barang yang dia impor. Yang kedua, memerlukan waktu lebih panjang untuk mengurus dokumen persyaratan. Dan kekurangan yang ketiga yaitu bank tidak akan bertanggung jawab bila ada ketidaksesuaian ataupun kerusakan barang yang eksportir kirim. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.